Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terlepas dari yang namanya komunikasi. Bahkan, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang. Dalam berkomunikasi, kita juga bisa menggunakan berbagai media, baik konvensional maupun elektronik. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang bersumber pada kata komunis, artinya sama. Jadi, komunikasi akan berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan, secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam dunia bisnis, komunikasi juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sebuah penelitian mengatakan bahwa 70% jam kerja digunakan untuk berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar, tidak dapat berlangsung tanpa kegiatan komunikasi. Rosenblatt mengatakan bahwa komunikasi bisnis yaitu tindakan pertukaran gagasan, pendapat, informasi, serta instruksi yang sebagiannya memiliki tujuan tertentu dan tersaji dengan personal maupun non-personal, yang tentunya melalui beberapa simbol atau sinyal demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, jadi teman-teman, dalam komunikasi bisnis memiliki 6 unsur pokok, yaitu pertama memiliki tujuan, kedua memiliki pertukaran, ketiga memiliki gagasan, opini, informasi, dan instruksi, keempat memiliki saluran personal dan non-personal, kelima memiliki simbol dan sinyal, serta yang keenam memiliki pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan internal bisnis bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemilik, manajemen, dan karyawan, sehingga tercipta keseimbangan dalam tubuh organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal bertujuan untuk membangun keseimbangan dengan lingkungan terdekatnya, seperti menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, pemasok, distributor, kompetitor, hingga lembaga regulator atau pemerintah untuk mendapatkan dan memelihara tingkat keuntungan. Dalam dunia bisnis juga terdapat komunikasi bisnis yang melibatkan budaya asing dan budaya yang memang tumbuh dan berkembang di dalam suatu wilayah negara. Maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis lintas budaya itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya yang berlaku di suatu daerah, wilayah, atau negara nih teman-teman. Maka komunikasi bisnis lintas budaya memiliki peranan yang penting nih teman-teman. Hal ini dikarenakan adanya 3 tren baru dalam dunia bisnis. Yang pertama karena adanya globalisasi pasar, kedua karena kemajuan teknologi, dan yang ketiga karena banyaknya tenaga kerja yang multibudaya. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis lintas budaya memiliki beberapa arti penting. Pertama, sebagai sarana pertukaran informasi antar negara atau antar wilayah. Kedua, sebagai mempererat hubungan kerjasama antar negara atau antar wilayah. Serta untuk memenuhi kebutuhan suatu negara atau wilayah. Nah, jadi itulah tadi teman-teman sekilas pemaparan mengenai komunikasi bisnis lintas budaya dari kelompok 1 teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di lain waktu.